cuma 2 bulan, November Desember ya. Ini pembeliannya November, penyesuaiannya di Desember, makanya 2 bulan. Dan 12 ini, karena penyusutan ini 36 juta atau 40% kali 90 juta ini adalah penyusutan untuk 1 tahun pertama. Sedangkan yang akan kita sesuaikan di sini hanya 2 bulan, makanya dikali 2 per 12 ini dapatlah 6 juta. Jadi inilah yang akan kita sesuaikan di 31 Desember 2020. Masukkan. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang perolehan aset tetap dan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda untuk aset yang diperoleh pada pertengahan tahun. Kita langsung ke pokok pembahasan, yaitu tentang pencatatan perolehan aset tetap dan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda untuk aset yang diperoleh pada pertengahan tahun. Sekarang kita lihat contoh di sini. Pada tanggal 2 November 2020, PT Fathia membeli mesin seharga 90 juta secara tunai. Mesin ditaksir memiliki umur ekonomis 5 tahun dan tanpa nilai sisa. Ya. Kita lihat yang diminta. Pertama, buatlah jurnal umum pada saat pembelian mesin tersebut. Kedua, buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 dengan metode saldo menurun ganda. Sekarang kita buat dulu untuk yang pertama, jurnal umum pada saat pembelian ya. Pembeliannya dilakukan tanggal 2 November 2020. Karena di sini yang dibeli adalah mesin dan secara tunai, maka jurnalnya adalah mendebit mesin dan mengkredit kas sebesar 90 juta. Yang dipilih ya, 90 juta. Kemudian yang kedua, buat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020. Kita buat tanggalnya terlebih dahulu, penyesuaiannya per 31 Desember 2020. Kemudian akunnya, setiap penyesuaian pasti beban penyusutan. Dan asetnya namanya mesin ya, akan menjadi beban penyusutan mesin. Dan kreditnya ada akumulasi penyusutan mesin. Sekarang berapa jumlah yang akan disusutkan di sini dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Dan yang perlu diingat adalah untuk tahun 2020 ini hanya 2 bulan. Artinya tidak penuh 1 tahun atau 12 bulan. Sekarang kita buat perhitungannya terlebih dahulu. Perhitungan untuk penyusutan ya. Kita cari tarif penyusutannya. Yaitu 2 kali 100% per 5. Jadi 2 kali ini saldo menurun ganda ini. Kemudian 5 ini merupakan umur ekonomis dari mesin. Kalau seandainya nanti mesin itu berumur 4 tahun, berarti ini 4 ya. Karena di sini umurnya 5 tahun, maka 5. Kemudian dapatlah di sini 40%. Artinya mesin itu akan disusutkan 40% per tahun dari nilai buku. Bukan dari harga perolehan, tapi dari nilai buku. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat tabel perhitungan agar lebih mudah kita dalam melakukan pencatatan nanti berapa di tahun 2020 dan di tahun-tahun selanjutnya. Yang sekarang kita masukkan dulu untuk nilai buku mesin sebelum penyusutan ya. Kita buat tahunnya tahun ke-0 karena memang belum disusutkan. Kemudian penyusutan pertama di sini tahun 2020, tapi di sini kita buat tahunnya ya, tahun ke-1, ke-2, ke-3 gitu. Jadi tahun pertama itu atau tahun ke-1, tarif penyusutannya adalah 40% dikalikan nilai buku. Ini nilai bukunya ya, 90 juta. Dapatlah 36 juta. Sehingga akumulasinya tetap 36 karena sebelumnya belum susut. Dan nilai buku sekarang menjadi 54 juta. Ini diperoleh dari nilai buku sebelumnya ini kurang dengan penyusutan tahun pertama.
Kalau kita hanya ingin menghitung penyusutan per 31 Desember 2020, dari data tahun 1 ini sebenarnya sudah bisa ya, kita hitung penyusutan per 31 Desember 2020. Perhitungannya adalah dari November ke Desember, kita ambil di tahun pertama ini, yaitu 2/12 dikali 36 juta. Jadi 2 ini karena cuma 2 bulan, November Desember ya. Ini pembeliannya November, penyesuaiannya di Desember, makanya 2 bulan. Dan 12 ini, karena penyusutan ini 36 juta atau 40% kali 90 juta ini adalah penyusutan untuk 1 tahun pertama. Sedangkan yang akan kita sesuaikan di sini hanya 2 bulan, makanya dikali 2/12 ini. Dapatlah 6 juta. Jadi inilah yang akan kita sesuaikan di 31 Desember 2020. Masukkan ke sini. 6 juta dan di kreditnya 6 juta. Kemudian bagaimana ketika kita akan menyesuaikan nanti per 31 Desember 2021? Kita bisa buat perhitungannya ya, per 31 Desember 2021. Maka kita lihat bahwa di tahun pertama ini, baru kita ambil 2 bulan ini. Berarti masih ada sisa 10 bulan ya, karena tahun pertama kan 12 bulan ini ya. Berarti masih ada sisa 10 bulan, yaitu dari Januari sampai Oktober ya, tahun pertama. 10 bulan. Maka 10/12 dikali 36 juta, dapatlah 30 juta. Sekarang untuk 2021 kan baru ada 10 bulan ini, berarti kurang 2 bulan. Yaitu bulan November dan Desember. Karena ini baru Januari sampai dengan Oktober. Jadi kita harus mengambil yang November dan Desember itu dari tahun kedua sini. Maka kita hitung penyusutan tahun kedua. Yaitu 40% dikalikan dengan 54 juta. Jadi 54 juta ini nilai buku ini. Nilai buku dari tahun pertama ini. Dapatlah 21.600.000. Dan akumulasi penyusutan sekarang menjadi 57.600.000 ya. Ini diperoleh dari 36 juta ditambah 21.600.000. Dan nilai buku sekarang menjadi 32.400.000. Ini diperoleh dari 54 juta dikurang 21.600.000. Terus setelah kita memperoleh besarnya penyusutan di tahun kedua, bisa kita masukkan ke sini perhitungan yang November dan Desember. Ambil dari tahun kedua, yaitu 2/12, karena cuma 2 bulan ini tadi, November Desember. Kali 21.600.000 ini, 21.600.000, dapatlah 3.600.000. Dan kita jumlahkan sekarang. Jumlahnya menjadi 33.600.000. Dan inilah yang akan disesuaikan nanti di 31 Desember 2021. Kemudian untuk yang tahun-tahun berikutnya, nanti yang penyusutan per 31 Desember 2022, 2023, 2024, sampai dengan 2025, perhitungannya sama seperti ini. Jadi, karena di sini nanti untuk tahun kedua ini masih 10 bulan, berarti akan dipakai di tahun 2022 ya. Dan sisanya nanti kekurangannya ngambil lagi di tahun berikutnya lagi, yang ketiga ini. Penyusutan tahun ketiga, 40% kali 32.400.000. Ini sini, 32.400.000. Ya, dapatnya 12.960.000. Kemudian akumulasi menjadi 70.560.000. Ini diperoleh dari 57.600 ini ditambah 12.960. Dan untuk nilai buku, 19.440. Kemudian yang penyusutan tahun keempat kita hitung juga di sini 40% dari 19.440. Jadi ini dari nilai buku ini ya. Nilai buku tahun ketiga. Dapatlah 7.776.000. Dan akumulasinya menjadi 78.336.000. Itu diperoleh dari 70.560.000 ditambah 7.776.000. Dan sekarang nilai buku menjadi 11.664.000. Dan yang terakhir di tahun kelima, karena di sini disusutkan tanpa nilai sisa, jadi untuk tahun kelima itu keseluruhannya disusutkan. Nilai buku dari akhir tahun keempat ini disusutkan keseluruhan ya. Tahun kelima,
Di sini 100% dari nilai buku ini. 11.664. Maka untuk akumulasi penjutaan sekarang menjadi 90 juta dan untuk nilai buku menjadi 0. Jika dihitung penyusutan per 31 Desember tahun berikutnya, di sini tahun 2022, yaitu yang pertama dari Januari sampai Oktober itu kita ngambil data dari tahun yang kedua ya, karena di sini baru diambil 2 bulan untuk tahun kedua, berarti kita ambil sekarang 10 bulan, maka 10 per 12 kali 21.600 ini, maka dapatlah 18 juta. Sedangkan yang bulan berikutnya, November dan Desembernya ngambil tahun yang ketiga, berarti tahun ini. Maka 2 per 12 kali 12.960 dapatlah 2.160. Dan jumlah penyusutan untuk tahun 2022 adalah 20.160. Kemudian di tahun 2023 nanti akan mengambil yang tahun ketiga, Januari sampai Oktobernya. Karena di sini baru diambil 2 bulan ya. Karena di sini masih ada sisa 10 bulan untuk tahun ketiga. Dapatlah 10.800. Sedangkan untuk November dan Desembernya akan mengambil dari tahun keempat. Ini berarti 2 per 12 kali 7.776 dapatlah 1.296.000. Dan jika dijumlahkan penyusutan tahun 2023 adalah 12.096.000. Dan tahun berikutnya 2024 yaitu kita akan mengambil yang Januari sampai dengan Oktobernya tahun keempat. Ini baru diambil 2 bulan ya. Berarti ini masih sisa 10 bulan. Maka di sini 10 per 12 kali 7.776 dapatlah 6.840.000. Sedangkan yang 2 bulannya November Desembernya akan mengambil dari tahun kelima. Maka di sini 2 per 12 dikali 11.664 ini ya. Dapatlah 1.944.000 dan jumlah penyusutan tahun 2024 adalah 8.424.000. Dan yang terakhir tahun 2025 ya, ini tidak full 1 tahun, tapi hanya 10 bulan, yaitu Januari sampai Oktober. Ngambil tahun kelima ini tadi sisanya ya, karena masih ada sisa 10 bulan, ini baru diambil 2 bulan. Kali 11.664.000 dapatlah 9.720.000. Jadi inilah penyusutan tahun 2025 ya. Sampai dengan Oktober sini, berarti umur manfaat dari aset tersebut telah habis. Dan penyusutan berhenti sampai di Oktober 2025.